Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bayangan Tengah Malam. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini ya. Dan pastinya, subscribe channel ini, karena akan ada video baru setiap harinya yang siap menemani malam kalian. Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di atas atap seng pabrik dodol milik Raka. Udara dingin bercampur aroma gula merah yang dimasak sejak subuh. Biasanya suasana seperti ini terasa biasa saja, tapi entah kenapa hari itu terasa lebih berat. Raka berdiri di depan tungku besar, memperhatikan adonan dodol yang diaduk tanpa henti. Kental, hitam mengkilap, dan mengeluarkan bau manis yang aneh, lebih tajam dari biasanya. "Pak, ini pesanan minggu ini nambah lagi," kata Denny, mandor pabrik, sambil membawa catatan. Raka melirik cepat. "Berapa banyak?" "2 kali lipat dari bulan kemarin." Raka tersenyum tipis, tapi matanya tidak benar-benar tenang. "Bagus, kita kejar semua." Denny ragu sejenak. "Tapi orang kita kurang, Pak. Yang kemarin sakit belum balik." Raka diam, tangannya menggenggam di balik punggung. Ia tahu betul apa yang terjadi, tapi tidak mungkin ia menjelaskan semuanya. "Cari pengganti," jawabnya singkat. Denny mengangguk, meski jelas tidak puas. Sejak 3 bulan terakhir, pabrik kecil itu berubah drastis. Dulu hanya produksi untuk pasar lokal, sekarang pesanan datang dari kota besar, bahkan ada yang dari luar pulau. Semua terjadi setelah malam itu, malam ketika Raka pergi ke sungai di belakang pabrik. Ia menelan ludah, mencoba mengusir ingatan yang mulai muncul. Suara kayu berderit memecah lamunannya. Seorang pekerja baru, Arman, terlihat kesulitan mengaduk adonan. "Pak, ini kok berat banget ya?" keluh Arman sambil terengah. Raka mendekat, memperhatikan. Adonan itu memang lebih padat dari biasanya, seolah ada sesuatu yang membuatnya lebih kental. "Biasakan saja," jawab Raka pelan. Arman mengangguk, tapi wajahnya tampak pucat. "Baunya juga beda, Pak. Kayak amis." Raka langsung menatap tajam. "Jangan banyak tanya, fokus kerja." Suasana mendadak hening, hanya suara adukan kayu dan letupan kecil dari tungku yang terdengar. Tak lama, salah satu pekerja lain tiba-tiba menjatuhkan alatnya. Kenapa, Man?" teriak Denny. Pekerja itu gemetar. Saya lihat sesuatu di dalam adonan." Semua mata langsung tertuju ke tungku. Raka melangkah cepat. "Apa yang kamu lihat?" "Kayak tangan, Pak. Tangan orang." Beberapa pekerja langsung mundur. Wajah mereka berubah tegang. Raka menatap adonan itu lama. Permukaannya bergelombang pelan, seperti bergerak sendiri. Tapi ia tahu ia tidak boleh menunjukkan rasa takut. "Itu cuma bayangan. Kalau tidak kuat, keluar saja." Pekerja itu terdiam, lalu menunduk. Tidak ada yang berani membantah. Namun sejak saat itu, suasana pabrik berubah. Tak ada lagi yang berbicara. Semua bekerja dalam diam dengan perasaan tidak nyaman yang menggantung. Menjelang sore, produksi selesai lebih cepat dari biasanya. Hasilnya jauh lebih banyak. Rak-rak dodol mengkilap tersusun rapi. Denny mendekat lagi. "Pak, jujur aja, ini aneh. Produksi naik terus, tapi orang kita malah berkurang." Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap deretan dodol yang siap dikemas. "Rezeki itu datang dari mana saja," katanya pelan. Denny mengerutkan kening. "Tapi ini bukan cuma soal rezeki, Pak. Ada yang gak beres." Raka akhirnya menoleh. Tatapannya dingin. "Selama kita masih bisa kerja dan dapat uang, itu sudah cukup." Denny terdiam. Ia tahu percuma melanjutkan. Malam mulai turun, pabrik perlahan kosong. Satu persatu pekerja pulang dengan langkah cepat, seolah ingin menjauh secepat mungkin dari tempat itu. Raka tetap tinggal. Ia berjalan ke belakang pabrik, menuju sungai yang mengalir pelan di antara pepohonan gelap. Airnya keruh, hampir hitam. Angin malam berhembus dingin. Tiba-tiba, suara lirih terdengar. "Raka!" Ia berhenti. Suara itu lembut, seperti bisikan perempuan. "Pesananmu sudah aku penuhi." Raka menutup mata sejenak.
Nafasnya berat. "Aku sudah menepati janji," bisiknya. Air sungai beriak perlahan. Dari permukaannya, bayangan panjang seperti ular bergerak samar. "Belum," jawab suara itu, kali lebih jelas. "Ini baru awal." Raka membuka mata, wajahnya pucat. "Masih ada yang harus kau bayar." Angin mendadak berhenti, sunyi. Raka mundur selangkah. Untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula, ia merasa ragu. Di belakangnya, dari arah pabrik, terdengar suara sesuatu jatuh, diikuti bunyi seperti adonan yang diaduk sendiri. Raka menoleh perlahan. Lampu pabrik masih menyala, padahal tidak ada siapa-siapa di dalam. Pagi berikutnya datang tanpa kehangatan. Matahari memang muncul, tapi suasana di pabrik terasa muram. Beberapa pekerja datang terlambat, sisanya bahkan tidak muncul sama sekali. Raka berdiri di depan pintu gudang, menghitung orang yang hadir. Jumlahnya berkurang lagi. "Denny, yang kemarin mana?" tanyanya pelan. Denny menggeleng. "Nggak ada kabar, Pak. Nomornya juga nggak aktif." Raka menghela napas panjang. Ia mencoba tetap terlihat tenang, meski pikirannya mulai kacau. "Ya sudah, mulai saja kerja." Denny ragu. Orang segini nggak cukup buat kejar pesanan. Raka menatap ke dalam pabrik. Tungku besar itu sudah dinyalakan, padahal belum ada yang menyentuhnya. Api menyala sendiri. "Cukup," jawabnya singkat. Arman datang paling akhir. Wajahnya pucat, matanya sembab seperti kurang tidur. "Kenapa kamu?" tanya Denny. Arman menelan ludah. "Semalam, saya dengar suara dari arah pabrik." "Suara apa?" "Kayak orang manggil, tapi pelan, dekat banget, padahal saya di rumah." Raka yang mendengar langsung menyela. "Jangan dibesar-besarkan." Arman menunduk, tapi suaranya tetap gemetar. "Bukan cuma itu, Pak. Saya juga mimpi. Ada perempuan di sungai. Dia bilang saya harus balik ke sini." Suasana langsung hening. Denny menoleh ke Raka. "Pak, ini udah mulai aneh." Raka mengangkat tangan, menghentikan pembicaraan. Semua orang pasti mimpi, fokus kerja. Tak ada yang berani melanjutkan. Proses memasak dimulai. Kayu bakar ditambah, adonan dimasukkan ke kuali besar. Arman berdiri paling dekat dengan tungku, meski jelas ia tidak nyaman. "Putar terus," perintah Denny. Arman mengangguk, mulai mengaduk perlahan. Awalnya biasa saja, tapi setelah beberapa menit, adonan mulai berubah. Gelembung-gelembung kecil muncul, lalu pecah dengan suara aneh, seperti bisikan. Arman berhenti sejenak. "Kenapa?" tanya Denny. Arman menatap kuali. "Dengar nggak?" "Dengar apa?" Arman mendekatkan telinganya sedikit. Dari dalam adonan terdengar suara samar. "Panas." Ia langsung mundur. "Pak, ini bukan suara biasa." Denny mendekat, mencoba memastikan. Tapi saat ia menatap permukaan dodol itu, sesuatu bergerak. Seperti wajah. Cepat sekali, lalu hilang. Denny terdiam, nafasnya tertahan. Raka datang dari belakang. "Ada apa lagi?" Denny menoleh pelan. "Pak, ini..." Belum sempat selesai, adonan mendadak bergolak keras. Sendok kayu di tangan Arman terlepas, jatuh ke lantai. Suara dari dalam kuali semakin jelas. "Tolong!" Arman mundur sambil gemetar. "Saya nggak mau, Pak. Ini bukan makanan." Raka langsung mencengkram bahunya. "Kamu tetap kerja. Tapi ini..." "Diam!" Bentakan itu membuat semua orang terkejut. Raka menatap satu persatu pekerja. "Kalau ada yang berhenti sekarang, jangan harap bisa keluar dari sini." Kalimat itu membuat suasana semakin mencekam. Arman terdiam, lalu perlahan mengambil kembali alatnya. Tangannya gemetar saat mulai mengaduk lagi. Suara itu perlahan mereda, tapi tidak benar-benar hilang. Menjelang siang, satu kejadian lagi terjadi. Seorang pekerja bernama Ujang tiba-tiba jatuh pingsan di dekat tungku. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar. "Angkat dia!" teriak Denny.
Beberapa orang mendekat tapi langsung mundur. Kulit Ujang terasa panas, seperti terbakar dari dalam. Raka datang, menatap tubuh itu tanpa ekspresi. "Bawa keluar," katanya datar. "Pak, ini harus dibawa ke rumah sakit," kata Denny. Raka menggeleng. "Nggak perlu." "Pak, ini serius." Raka menatap tajam. Dia cuma lelah. Denny terdiam, tapi jelas tidak setuju. Saat tubuh Ujang diangkat, dari mulutnya keluar cairan hitam kental, menetes ke lantai. Arman menutup mulutnya, hampir muntah. Itu sama kayak," bisiknya. Semua orang tahu maksudnya. Cairan itu mirip adonan dodol. Sore hari, produksi kembali selesai dengan hasil berlipat. Tidak masuk akal untuk jumlah pekerja yang tersisa. Raka berdiri di depan rak menatap hasil itu dengan wajah kosong. Denny mendekat pelan. "Pak, sampai kapan kita begini?" Raka tidak menjawab. Denny melanjutkan. "Ini bukan usaha lagi, ini sesuatu yang lain." Raka akhirnya bicara. Suaranya rendah. "Kita sudah terlanjur masuk." Denny terdiam. "Maksudnya?" Raka menoleh. Matanya terlihat lelah. Tidak ada jalan keluar. Malam kembali datang. Arman tidak langsung pulang. Ia berdiri di depan pabrik, ragu melangkah. Dari dalam terdengar suara adukan, padahal semua sudah berhenti. Ia mendekat pelan, mengintip dari celah pintu. Kuali besar itu bergerak sendiri. Sendok kayu berputar pelan tanpa ada yang memegang. Dan dari dalam adonan, sesuatu muncul ke permukaan. Tangan, hitam, lengket, perlahan merayap keluar, seolah coba keluar dari kuali. Arman mundur dengan nafas tersengal. Ya Tuhan, tiba-tiba suara perempuan terdengar tepat di belakangnya. "Masih mau bekerja di sini?" Arman membeku. Perlahan ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa, tapi suara itu terdengar lagi. Lebih dekat, tepat di telinganya. "Kalau sudah masuk, kamu tidak bisa pergi." Arman langsung berlari tanpa menoleh lagi. Namun di dalam pabrik, adonan itu terus bergerak, seolah hidup menunggu giliran berikutnya. Hujan turun sejak dini hari. Air menetes dari atap seng, membentuk suara berulang yang menekan pikiran. Pabrik tetap buka, meski sebagian pekerja memilih tidak datang. Yang hadir hanya beberapa orang, termasuk Arman yang wajahnya semakin pucat. Ia berdiri di halaman, ragu melangkah masuk. "Masih di sini?" tanya Denny yang baru datang. Arman mengangguk pelan. "Saya mau pergi, Pak. Tapi tiap mau pulang jauh, rasanya kepala berat, kayak ditarik balik." Denny menatapnya lama. "Saya juga ngerasa begitu." Mereka saling diam, lalu masuk bersama. Di dalam, suasana lebih dingin dari biasanya. Tungku sudah menyala. Tidak ada yang menyalakan, tapi api hidup seperti sudah menunggu. Raka berdiri di dekat meja pencampuran, memeriksa bahan. Matanya cekung, seperti tidak tidur semalaman. "Mulai," ucapnya tanpa melihat siapapun. Tak ada yang berani membantah. Arman mengambil posisi di dekat kuali, namun tangannya gemetar. Ia memegang alat aduk dengan ragu. "Kalau kamu nggak kuat, bilang," bisik Denny. Arman menjeleng. "Saya takut, Pak. Tapi lebih takut kalau tetap di sini." Kalimat itu menggantung. Adonan dimasukkan perlahan. Saat kayu pengaduk mulai berputar, suara aneh kembali muncul. Kali ini lebih jelas, seperti banyak orang berbisik bersamaan. "Panas, gelap, tolong." Arman menutup telinga. "Kenapa makin jelas?" Denny menatap kuali, wajahnya tegang. "Karena kita makin dekat." "Dekat apa?" Denny tidak menjawab. Tiba-tiba Raka memanggil. "Arman." Arman menoleh cepat. "Iya, Pak." "Ke belakang, ambil air dari sumur." Arman terdiam. Ia tahu sumur itu berada dekat sungai, tempat yang paling ia hindari sejak mendengar cerita semalam. "Saya bisa yang lain saja, Pak." Raka menatap tajam. "Sekarang?" Tak ada pilihan. Arman berjalan keluar, langkahnya pelan. Hujan sudah reda, tapi tanah masih basah. Ia melewati dinding belakang pabrik, menuju sumur tua yang tertutup lumut. Udara di sana terasa lebih dingin. Ia menimba air dengan cepat, berusaha tidak melihat ke arah sungai. Tapi suara gemericik itu seperti memanggil. "Arman." Ia membeku.
Suara itu sama seperti semalam, pelan, lembut, tapi menusuk. "Arman, kesini." Ia mencoba menutup telinga, tapi suara itu justru terdengar dari dalam kepalanya. Langkahnya bergerak sendiri, mendekati tepian sungai. Airnya keruh, hampir hitam. Permukaannya tenang, tapi terasa hidup. Lihat ke bawah. Arman menahan nafas. Perlahan ia menunduk. Bayangannya terlihat, tapi bukan hanya dirinya. Di samping bayangan itu ada sosok lain. Rambut panjang, wajah pucat, mata kosong. Arman mundur. "Siapa kamu?" Air tiba-tiba beriak. Sosok itu bergerak mendekat dari dalam bayangan. "Kamu sudah dipilih." Arman terjatuh, ember di tangannya terguling. "Saya nggak mau." Suara itu berubah lebih dalam. Semua yang masuk ke tempat itu sudah terikat. Arman bangkit dan berlari kembali ke pabrik tanpa menoleh. Saat ia masuk, suasana di dalam berubah kacau. Denny berteriak, "Raka, ini nggak bisa dihentikan." Kuali berguncang keras. Adonan meluap sedikit, menetes ke lantai. Dan dari dalamnya muncul lebih banyak bentuk. Bukan sekedar bayangan. Wajah-wajah samar terlihat jelas, seperti terperangkap di dalam. Arman menjatuhkan ember. Mereka hidup. Raka berdiri diam di depan tungku, tidak bergerak. "Ini konsekuensinya," katanya pelan. Denny menoleh tajam. "Konsekuensi apa?" Raka akhirnya menatap mereka. "Perjanjian." Semua terdiam. "Dengan siapa?" tanya Denny. Raka tidak langsung menjawab. Ia melangkah mendekat ke Kuali, lalu berkata lirih, "Yang memberi semua ini." Adonan tiba-tiba tenang. Suara bisikan hilang seketika. Sunyi. Lalu dari permukaan Kuali muncul satu tangan, lebih jelas dari sebelumnya. Perlahan meraih keluar, lalu jatuh kembali. Arman mundur, tubuhnya gemetar. "Ini bukan kerjaan manusia." Raka mengangguk pelan. "Memang bukan." Denny mengepalkan tangan. "Kenapa Bapak bawa kami ke dalam ini?" Raka terdiam lalu berkata, "Karena kalian bagian dari syaratnya." Kata-kata itu seperti petir. Arman menggeleng. Enggak mungkin." Raka menatap lurus. "Setiap orang yang bekerja di sini terikat. Tidak ada yang bisa keluar sebelum waktunya." Denny maju selangkah. "Waktu apa?" Raka tidak menjawab. Tiba-tiba, pintu pabrik terbanting keras. Angin masuk tanpa arah. Lampu bergoyang. Dan suara itu kembali. Lebih jelas, lebih dekat. Janji harus ditepati. Semua membeku. Arman menatap sekeliling. "Dia di sini." Dari sudut ruangan yang gelap, sesuatu bergerak. Bayangan panjang, melata pelan di lantai seperti ular. Raka menunduk, wajahnya pucat. "Dia datang." Denny mundur. "Siapa?" Raka mengangkat kepala. Suaranya hampir tidak terdengar. "Yang mengikat kita semua." Bayangan itu semakin mendekat. Dan untuk pertama kalinya, semua menyadari mereka tidak hanya bekerja di pabrik. Mereka sedang berada di dalam sesuatu yang hidup dan lapar. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Langit di atas pabrik gelap pekat, seolah menekan bangunan tua itu dari atas. Angin berhenti, udara terasa berat dan lembab. Di dalam, tak ada satupun pekerja yang berani pulang. Arman duduk di sudut ruangan, lututnya ditekuk, wajahnya kosong. Denny berdiri dekat pintu, mencoba membukanya berulang kali. "Kunci ini nggak mau kebuka," gumamnya. Padahal jelas, tidak ada yang mengunci dari dalam. Raka masih berada di dekat tungku. Ia tidak bergerak sejak bayangan itu muncul. Tatapannya kosong, seperti menunggu sesuatu. "Pak," suara Denny mulai naik. "Ini harus dihentikan. Kita keluar sekarang." Raka menggeleng pelan. Sudah terlambat. Arman mengangkat kepala. "Apa maksudnya?" Raka menutup mata sejenak, lalu berkata lirih, "Dia sudah datang menagih." Suara gesekan terdengar dari lantai. Pelan, panjang, seperti sesuatu merayap. Semua mata langsung tertuju ke arah suara. Dari sudut gelap, bayangan itu muncul lagi. Bentuknya tidak jelas, tapi panjang dan bergerak melingkar. Setiap kali bergeser,
Lantai terasa basah. Arman mundur sambil berbisik. "Itu apa?" Raka menjawab tanpa melihat. "Jangan tatap langsung." Tapi sudah terlambat. Bayangan itu berhenti, lalu perlahan naik, membentuk sosok perempuan. Rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya berkilau seperti basah. Suara lembut terdengar, tapi menggema di seluruh ruangan. Raka menunduk dalam. "Saya di sini." Denny menatap tak percaya. "Pak, itu siapa?" Raka tidak menjawab. Sosok itu melangkah maju. Setiap langkahnya meninggalkan jejak hitam di lantai. "Janji sudah dibuat. Kau meminta kekayaan, aku memberinya." Raka mengangguk pelan. "Iya, tapi kau tahu, ada harga." Arman berteriak, "Kami nggak pernah setuju." Sosok itu berhenti. Perlahan kepalanya menoleh ke arah Arman. Meski wajahnya tertutup rambut, Arman merasa sedang ditatap langsung. Semua yang masuk ikut terikat. Bisiknya. Arman jatuh berteduk. "Tidak, saya cuma kerja." Denny menggertakkan gigi. "Ini gila. Kita keluar sekarang." Ia mencoba membuka pintu sekali lagi. Tapi tiba-tiba pintu itu bergetar keras, lalu tertutup rapat dengan sendirinya. Suara dentuman membuat semua terkejut. "Tidak ada yang keluar," ucap sosok itu. Tungku tiba-tiba menyala lebih besar. Api menjilat tinggi, menerangi seluruh ruangan. Kuali mulai berguncang. Adonan di dalamnya berputar sendiri, lebih cepat dari sebelumnya. Suara dari dalam muncul lagi. Kali ini jelas. "Jangan. Tolong, panas!" Arman menutup telinga. "Mereka masih hidup." Raka menatap Kuali dengan mata kosong. Mereka bagian dari proses. Denny menoleh tajam. "Proses apa?" Raka menarik napas dalam. "Pengorbanan." Kata itu membuat suasana semakin dingin. Sosok perempuan itu mendekat ke Kuali. Tangannya yang panjang menyentuh permukaan adonan. Seketika, suara jeritan terdengar dari dalam. Arman berteriak, "Hentikan!" Tapi tidak ada yang bisa bergerak. "Sudah waktunya," kata sosok itu. Raka menunduk dalam. "Siapa?" Kali ini, sosok itu tidak langsung menjawab. Ia mengangkat tangannya, lalu menunjuk perlahan ke arah Arman. Tubuh Arman langsung kaku. "Enggak, jangan saya!" Denny maju, berdiri di depan Arman. "Cari yang lain!" Sosok itu tertawa pelan. Suaranya dingin. Tidak bisa dipilih. Sudah ditentukan. Arman mencoba bangkit, tapi kakinya tidak bisa digerakkan. Seolah ada sesuatu yang menahannya dari bawah lantai. "Pak Raka, tolong saya!" teriaknya. Raka menutup mata. Tangannya mengepal. "Maaf," bisiknya. Denny menoleh tak percaya. "Bapak mau diam saja?" Raka tidak menjawab. Lantai di bawah Arman tiba-tiba terasa lunak. Hitam. Lengket. Seperti adonan. Dari sana, muncul tangan-tangan kecil. Menarik kakinya perlahan.
Arman menjerit. "Lepasin! Tolong!" Denny mencoba menariknya, tapi sia-sia. Pegangannya licin seperti menarik sesuatu yang tenggelam. "Pak, bantu!" teriak Denny. Raka tetap diam. Sosok itu berdiri di belakang, mengawasi dengan tenang. "Kau sudah menerima hasilnya. Sekarang, bayar." Arman semakin tenggelam. Tangannya mencakar lantai, mencoba bertahan. Matanya menatap Raka penuh harap. "Pak, jangan biarkan saya." Raka membuka mata, tapi tidak bergerak. Beberapa detik kemudian, tubuh Arman hilang sepenuhnya. Lantai kembali keras seperti semula. Sunyi, hanya suara tungku yang masih menyala. Denny terjatuh. Nafasnya tidak beraturan. Ini bukan manusia." Sosok itu berbalik. Memang bukan. Raka berdiri perlahan. Wajahnya pucat, tapi tidak menunjukkan penyesalan. "Apakah ini cukup?" tanyanya. Sosok itu mendekat, hampir menyentuhnya. "Untuk malam ini, cukup." Lalu ia hilang perlahan, kembali menjadi bayangan yang merayap ke sudut gelap. Lampu berhenti bergoyang. Api mengecil. Kuali kembali tenang, seolah tidak ada yang terjadi. Denny masih terdiam di lantai. Hilang. Raka menatap kosong ke arah tempat Arman terakhir berdiri. "Besok," katanya pelan. "Produksi harus jalan lagi." Denny menoleh dengan mata penuh amarah. "Bapak gila." Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap kuali. Permukaannya mengkilap, tenang. Tapi di dalamnya, sesuatu masih bergerak pelan. Seolah menunggu giliran. Pagi datang tanpa suara burung. Udara di sekitar pabrik terasa pengap, seperti ada yang menahan napas di seluruh area. Tidak ada yang berani membicarakan kejadian semalam, tapi semua yang tersisa merasakannya. Jumlah pekerja kini tinggal sedikit. Wajah mereka pucat, mata kosong, gerakan kaku seperti dipaksa bertahan. Denny berdiri di depan pintu masuk. Ia sempat ragu melangkah, namun akhirnya masuk juga. Begitu melewati ambang, kepalanya langsung terasa berat. Rasanya makin parah, gumamnya. Di dalam, Raka sudah menunggu. Ia berdiri diam di dekat tungku seperti biasa. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Kulit di lehernya tampak mengkilap, seperti bersisik tipis. "Semua siap?" tanya Raka tanpa menoleh. Denny tidak langsung menjawab. "Pak, kita harus berhenti." Raka perlahan menoleh. Tatapannya dingin. "Kamu masih di sini berarti kamu sudah memilih." Denny menggenggam tangan. "Saya nggak pernah milih ini." Raka tersenyum tipis. "Kamu datang lagi hari ini, itu cukup." Denny terdiam. Ia ingin membantah, tapi kata-kata itu terasa benar. Produksi dimulai lebih cepat. Tidak ada aba-aba panjang. Semua langsung bekerja. Seolah tubuh mereka bergerak sendiri. Denny memperhatikan satu hal aneh. Jumlah adonan jauh lebih banyak dari bahan yang tersedia. "Ini nggak masuk akal," bisiknya. Salah satu pekerja, Asep, menjawab pelan. "Sejak kemarin juga begitu. Kayak ada yang nambahin." Denny menatap kuali besar itu. Permukaannya tenang, tapi terlalu pekat. Warna hitamnya lebih dalam, seperti menyerap cahaya. "Jangan lihat lama-lama," kata Asep lagi. "Nanti ikut ketarik." Denny langsung memalingkan wajah. Tak lama, bau aneh mulai menyebar. Bukan hanya manis, tapi ada aroma lain, seperti logam basah. Salah satu pekerja tiba-tiba berhenti mengaduk. "Saya pusing," katanya pelan. Tubuhnya goyah, lalu jatuh berlutut. Denny mendekat. "Hei, bangun!"
Namun saat ia menyentuh bahu pekerja itu, kulitnya terasa dingin. Terlalu dingin. Pekerja itu mengangkat kepala perlahan. Matanya hitam seluruhnya. "Sudah mulai," bisiknya. Denny mundur cepat. "Mulai apa?" Belum sempat dijawab, tubuh itu jatuh telungkup. Tidak bergerak lagi. Sunyi. Raka mendekat tanpa ekspresi. Ia menatap tubuh itu sekilas lalu berkata, "Angkat." "Pak, dia mati," teriak Denny. Raka menatap tajam. "Belum." Denny menahan napas. Apa maksudnya belum? Raka tidak menjawab. Tubuh pekerja itu diangkat ke samping. Tapi beberapa saat kemudian, sesuatu terjadi. Lantai di bawahnya mulai basah. Hitam, lengket, seperti adonan. Denny menatap ngeri. Ini lagi. Dari cairan itu, perlahan muncul gelembung kecil. Lalu pecah. Suara lirih keluar. Dingin. Denny mundur. Enggak, ini enggak benar. Tiba-tiba tangan pekerja yang tergeletak itu bergerak. Pelan, kaku. Denny langsung menahan napas. Mata pekerja itu terbuka lagi. Hitam pekat, tanpa putih. Ia duduk perlahan, lalu menoleh ke arah kuali. "Panas," katanya datar. Tanpa menunggu, ia berdiri dan berjalan menuju tungku. "Berhenti!" teriak Denny. Tapi langkah itu terus maju. Tidak ada keraguan. Raka hanya melihat. Pekerja itu berdiri di depan kuali, lalu memanjat. Denny berlari mencoba menariknya. "Jangan!" Namun tubuh itu terlalu kuat. Dalam satu gerakan, ia menjatuhkan diri ke dalam adonan. Suara cipratan terdengar. Lalu sunyi. Denny terpaku. Dia masuk sendiri. Raka mengangguk pelan. Lebih mudah kalau mereka sadar. "Ini bukan sadar, ini kerasukan." Raka menatap kuali. Ini penyesuaian. Beberapa detik kemudian, adonan kembali bergerak. Permukaannya bergelombang, lalu tenang. Namun kini, jumlahnya bertambah. Jauh lebih banyak. Denny mundur perlahan. Semakin banyak yang hilang, semakin banyak hasilnya. Raka menoleh. "Kamu mulai mengerti." Denny menatapnya tajam. "Bapak sudah gila." Raka tersenyum tipis. "Atau kamu yang baru sadar?" Menjelang sore, hasil produksi kembali memenuhi rak. Lebih banyak dari hari sebelumnya. Padahal pekerja terus berkurang. Asep mendekat ke Denny, berbisik. "Kalau begini terus, kita semua bakal habis." Denny mengangguk pelan. "Saya tahu." "Terus kita harus apa?" Denny menatap ke arah belakang pabrik, ke arah sungai. "Cari cara keluar." Asep terlihat ragu. "Kalau nggak bisa..." Denny diam sejenak, lalu menjawab pelan. "Minimal, jangan mati di dalam kuali." Malam mulai turun lagi. Kali ini tidak ada yang berani pulang cepat. Mereka tahu malam adalah waktu paling berbahaya. Raka berjalan keluar menuju sungai seperti biasa. Denny memperhatikan dari jauh. Ada tekad di matanya. "Asep," bisiknya. "Malam ini kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di sana." Asep menelan ludah. "Kita ngikutin dia." Denny mengangguk. Mereka berdua bergerak pelan, menjaga jarak. Di tepi sungai, Raka sudah berdiri. Ia menunduk, seperti berbicara dengan sesuatu di air. Angin berhenti. Air mulai beririk. Dan dari permukaan itu, muncul bayangan panjang. Semakin jelas. Denny menahan napas. Asep gemetar di sampingnya. "Dia beneran ada." Suara perempuan itu terdengar lagi. Lembut, namun tajam. Jumlahnya masih kurang. Raka mengangguk. "Besok akan saya tambah." Denny menggenggam tangan. Kini ia tahu pasti, semua ini belum akan berhenti. Dan mungkin tidak akan pernah selesai. Malam itu terasa lebih panjang. Denny dan Asep masih bersembunyi di balik semak dekat sungai. Tubuh mereka dingin oleh angin dan ketakutan. Raka berdiri di tepi air, seperti sedang menunggu. Permukaan sungai bergetar pelan. Dari dalamnya, sosok itu muncul lagi. Tubuhnya setengah terlihat, berkilau seperti basah. Rambut panjang menutupi wajah. "Tambah lagi," bisiknya. Raka mengangguk tanpa ragu. "Besok, jangan lambat."
Suara itu berubah lebih dalam. "Kalau tidak, aku yang mengambil." Denny menahan napas. Asep mencengkeram lengannya. "Kita harus pergi," bisik Asep. Denny menggeleng. "Belum." Ia ingin mendengar lebih banyak. Raka bertanya pelan, "Berapa lagi?" Sosok itu mendekat, hampir menyentuh air di depannya. "Sampai habis." Jawaban itu membuat jantung Denny berdegup kencang. "Habis?" gumamnya dalam hati. Tiba-tiba, ranting di bawah kaki Asep patah. Krak! Suara kecil, tapi cukup. Raka langsung menoleh. Siapa di sana? Denny menarik Asep untuk tetap diam, tapi sudah terlambat. Air sungai bergolak. Sosok itu menoleh perlahan ke arah mereka. Meski wajahnya tertutup rambut, Denny merasakan tatapan tajam menembus. "Dua lagi," bisiknya pelan. Denny berdiri mendadak. "Lari!" Mereka berdua berlari sekuat tenaga menuju pabrik. Nafas mereka terengah, langkah tidak teratur. Dari belakang, suara itu terdengar lagi. "Tidak bisa lari." Mereka masuk ke dalam pabrik dan menutup pintu dengan keras. Tubuh mereka gemetar. Asep bersandar ke dinding. "Dia lihat kita." Denny mengangguk. "Saya tahu." "Sekarang gimana?" Denny mencoba berpikir cepat. "Kita cari jalan keluar malam ini juga." Asep menatapnya tak percaya. "Sekarang? Kalau nunggu besok, kita keburu jadi itu." Keduanya langsung terdiam. Mereka berjalan ke arah gudang belakang, tempat yang jarang dipakai, penuh karung bahan lama dan alat rusak. Di sana, udara terasa lebih pengap. Denny membuka salah satu pintu kecil yang hampir tertutup papan. "Ini keluar," katanya. Asep mendekat. "Yakin? Dulu pernah dipakai." Denny mencoba mendorong pintu itu. Awalnya berat, tapi akhirnya terbuka sedikit. Udara dingin dari luar masuk. Asep tersenyum lega, bisa keluar. Namun saat mereka hendak melangkah, sesuatu menarik perhatian. Suara pelan dari belakang mereka. "Jangan tinggal." Denny membeku. Asep menoleh perlahan. Di sudut ruangan ada sesuatu bergerak. Bayangan, tapi lebih padat. Lalu muncul sosok. Seorang pria, tubuhnya basah, kulitnya hitam lengket seperti adonan, matanya kosong. "Itu..." Asep mundur. "Itu Ujang." Denny menatap ngeri. "Gak mungkin, dia kan..." Sosok itu melangkah mendekat. Gerakannya kaku, tapi pasti. "Panas," katanya pelan. Asep gemetar. "Dia masih hidup." Denny menggeleng. "Bukan hidup." Sosok itu semakin dekat. Dari tubuhnya, cairan hitam menetes ke lantai. "Gabung," katanya lagi. Tiba-tiba, dari belakangnya muncul lagi satu sosok. Lalu satu lagi. Semua dengan kondisi sama. Wajah-wajah pekerja yang hilang. Asep menjerit, "Mereka semua di sini." Denny mundur, menarik Asep. "Tutup pintunya." Mereka mencoba menutup pintu kecil itu kembali, tapi terlambat. Salah satu sosok sudah mendekat, tangannya meraih keluar. "Jangan pergi." Asep menendangnya keras. Sosok itu terjatuh, tapi langsung bangkit lagi. "Mereka nggak bisa mati," bisik Asep panik. Denny menariknya, lari ke depan. Mereka berlari keluar gudang, kembali ke ruang utama. Nafas mereka hampir habis. Namun saat sampai di sana, mereka berhenti mendadak. Tungku menyala besar, kuali bergoncang, dan Raka berdiri di depannya, seolah sudah menunggu. "Kalian tidak seharusnya ke belakang," katanya pelan. Denny menatap marah. Mereka masih ada, semua yang hilang. Raka menangguk. "Tentu saja." Asep menunjuk ke arah gudang. "Mereka hidup lagi." Raka menatapnya dingin. Mereka tidak pernah benar-benar pergi. Denny melangkah maju. "Ini harus dihentikan." Raka menggeleng. "Tidak bisa." "Kenapa?" Raka menatap kuali. "Karena mereka sekarang bagian dari sini." Seolah menjawab, adonan di dalam kuali bergerak lebih cepat. Permukaannya membentuk wajah-wajah samar. Denny mundur. "Ini neraka." Raka berbisik pelan. "Ini harga." Tiba-tiba,
pintu gudang terbuka sendiri. Pelan, satu persatu, sosok tadi keluar, berjalan menuju mereka. Langkah mereka serentak, pelan, tidak terburu, namun pasti. Asep bergetar hebat. Mereka datang. Denny menggertakkan gigi. Kita nggak bisa lawan. Raka tetap berdiri diam, seolah tidak peduli. Saat sosok-sosok itu mendekat, suara dari dalam kuali kembali terdengar, lebih keras. Tambahkan. Raka menutup mata. Denny menatapnya penuh amarah. Bapak mau ngorbanin kita juga. Raka membuka mata pelan, dan untuk pertama kalinya ada sesuatu yang berbeda di wajahnya. Bukan takut, bukan ragu, tapi pasrah. Semua sudah ditentukan. Langkah sosok-sosok itu semakin dekat, dan kini Denny sadar yang mereka hadapi bukan sekedar kematian, tapi sesuatu yang tidak bisa mati dan terus menunggu korban berikutnya. Langkah makhluk-makhluk itu makin dekat. Denny menarik Asep mundur perlahan, mencari celah. Ruangan utama terasa sempit, padahal biasanya luas. Udara menekan dada, membuat napas pendek. Ke atas, bisik Denny. Asep menoleh cepat. Loteng? Denny menangguk. Tanpa menunggu mereka berlari ke tangga kayu di samping gudang bahan. Tangga itu berderit keras saat diinjak, seolah memperingatkan sesuatu. Di bawah, sosok-sosok itu tetap berjalan, tidak mengejar, tapi terus mendekat. Raka masih berdiri di dekat tungku. Ia tidak menghalangi, tidak juga membantu. Mereka sampai di loteng. Ruangan itu gelap, penuh debu dan bau apak. Tumpukan kardus lama berserakan, sebagian sudah lapuk. Asep menutup mulutnya. Tempat apa ini? Denny menyalakan senter kecil dari ponselnya. Cahaya redup menyapu ruangan. Cari jalan keluar, katanya cepat. Mereka bergerak memeriksa setiap sudut. Denny menemukan jendela kecil di ujung ruangan, tertutup papan kayu. Bantu buka ini. Asep langsung membantu. Mereka menarik papan itu bersama. Kayunya rapuh, mudah terlepas. Begitu terbuka, udara malam masuk. Segar, berbeda dari dalam pabrik. Asep senyum lega. Kita bisa keluar. Di bawah jendela terlihat tanah kosong. Tidak terlalu tinggi untuk melompat. Denny mengangguk. Kamu duluan. Asep naik ke ambang, bersiap turun. Namun sebelum ia melompat, suara pelan terdengar dari belakang. Jangan. Asep membeku. Denny menoleh cepat. Di sudut gelap ada sesuatu berdiri. Siluet perempuan. Rambut panjang menjuntai, menutupi wajah. Tubuhnya diam, tapi kehadirannya membuat udara langsung dingin. Asep turun pelan dari ambang. Dia, di sini. Denny menelan ludah. Jangan lihat matanya. Sosok itu melangkah satu langkah. Lantai kayu tidak berbunyi, seolah tidak menyentuhnya. Keluar tidak akan menyelamatkan, katanya lembut. Suara itu sama seperti di sungai. Asep mundur. Kami cuma mau pergi. Semua ingin pergi, tapi tidak ada yang bisa. Denny menguatkan diri. Pasti ada cara. Sosok itu berhenti, kepalanya sedikit miring. Ada, katanya pelan, tapi bukan untuk kalian. Tiba-tiba, dari bawah terdengar suara keras. Tangga berguncang. Sosok-sosok dari gudang mulai naik. Langkah mereka serempak, pelan, tapi pasti. Asep panik. Mereka ke sini. Denny menarik tangannya. Kita lompat sekarang. Asep ragu. Kalau itu benar, kita tetap nggak bisa lepas. Denny menatap tajam. Kalau diam kita mati. Asep akhirnya mengangguk. Ia kembali naik ke ambang jendela. Angin malam terasa lebih kencang, seolah memanggil. Namun saat ia melihat ke bawah, wajahnya berubah. Den, apa? Asep menunjuk. Keluar. Lihat. Denny mendekat lalu ikut terdiam. Tanah di bawah bukan tanah biasa. Hitam, mengkilap, bergerak pelan seperti cairan. Seperti adonan. Denny mundur cepat. Ini bukan luar. Asep gemetar. Kita masih di dalam. Sosok perempuan itu tertawa pelan. Kalian pikir bisa keluar semudah itu? Tangga di belakang mereka semakin berisik. Makhluk-makhluk itu hampir sampai. Denny memutar otak cepat. Matanya menyapu ruangan, mencari sesuatu. Lalu ia melihat sebuah pintu kecil di sisi lain loteng, hampir tertutup karung.
"Kesana," katanya. Mereka berlari ke arah pintu itu. Denny menendangnya hingga terbuka. Di baliknya ada lorong sempit, gelap, tapi terasa berbeda. Asep ragu. Ini kemana? Lebih baik daripada di sini. Mereka masuk tanpa pikir panjang. Lorong itu panjang dan lembab. Dindingnya dari batu tua, basah oleh air yang merembes. Langkah mereka bergema. Di belakang, suara makhluk-makhluk itu berhenti di loteng, tidak mengikuti. Asep terengah. Mereka nggak masuk. Denny mengangguk pelan. Mungkin ini jalan lain. Mereka terus berjalan. Semakin jauh, udara berubah. Lebih dingin, lebih sunyi. Lalu di ujung lorong, terlihat cahaya samar. Asep senyum lega. Itu jalan keluar. Mereka mempercepat langkah. Namun saat mendekati, Denny mulai merasa aneh. Cahaya itu berwarna kekuningan dan terdengar suara. Suara adukan. Pelan. Berulang. Denny berhenti mendadak. Tunggu. Asep tidak sempat berhenti. Ia sudah lebih dulu sampai di ujung. Begitu keluar, tubuhnya langsung kaku. Denny menyusul, lalu membeku. Di hadapan mereka adalah ruang utama pabrik. Tungku besar, kuali yang sama. Raka berdiri di tempatnya, seolah tidak bergerak. Asep berbisik, "Kita muter." Denny menatap kosong. "Ini bukan tempat biasa." Raka perlahan menoleh. Tatapannya langsung ke arah mereka. "Kalian kembali lagi," katanya datar. Asep mundur. "Ini nggak mungkin." Denny menggertakkan gigi. "Ini jebakan." Raka mengangguk pelan. "Kalian tidak akan pernah menemukan jalan keluar." Dari belakang mereka, lorong tadi perlahan menutup sendiri. Dinding batu menyatu tanpa bekas. Sosok perempuan itu muncul lagi di sisi ruangan. Lebih jelas, lebih dekat. "Semua jalan di sini," katanya pelan, "akan selalu membawa kalian kembali." Asep jatuh terduduk. Habis sudah. Denny masih berdiri meski tubuhnya gemetar. "Pasti ada cara," bisiknya. Sosok itu mendekat sedikit. "Ada," katanya lagi. Denny menatapnya. "Apa?" Sosok itu mengangkat tangannya, lalu menunjuk ke arah kuali. "Jadi bagian dari sini." Sunyi. Hanya suara adonan yang kembali bergerak pelan. Dan kali ini, Denny sadar, tempat itu bukan sekedar pabrik, melainkan lingkaran tanpa akhir, yang tidak akan pernah membiarkan siapapun keluar hidup-hidup. Udara di dalam pabrik terasa semakin berat, seolah menekan dari segala arah. Denny berdiri kaku, matanya tidak lepas dari kuali. Permukaannya bergerak pelan, seperti bernafas. Asep masih terduduk di lantai, tubuhnya gemetar. "Kita nggak punya jalan lagi." Denny menelan ludah. "Selama kita belum jadi bagian itu, masih ada harapan." Raka tertawa pelan. Suaranya datar, tanpa emosi. "Harapan itu yang bikin kalian bertahan lebih lama." Denny menatap tajam. "Bapak masih manusia atau sudah jadi bagian dari dia?" Raka tidak langsung menjawab. Ia mengangkat tangan sedikit. Di bawah cahaya tungku, kulitnya terlihat jelas, bersisik tipis, berkilau seperti basah. "Semua akan sampai ke tahap ini," ucapnya pelan. Asep mundur, wajahnya pucat. "Saya nggak mau." Tiba-tiba, suara dari dalam kuali berubah. Bukan lagi bisikan samar, tapi lebih jelas, seperti banyak orang berbicara bersamaan. "Panas, gelap, tarik mereka." Denny mengempalkan tangan. "Mereka minta korban lagi." Sosok perempuan itu muncul di sisi lain ruangan. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Tubuhnya tinggi, ramping, dengan ekor panjang menyerupai ular yang melingkar di lantai. "Bukan minta," katanya lembut, "menagih." Raka menunduk sedikit. "Saya sudah siapkan." Langsung Denny menoleh. "Siapkan apa?" Raka menatap ke arah Asep. Seketika, tubuh Asep kaku, nafasnya tercekak. "Pak, jangan." Suaranya lemah. Denny berdiri di depannya. "Enggak, dia enggak ikut." Sosok itu tersenyum samar. "Kau berani melawan." Denny tidak mundur. "Saya enggak peduli." Untuk pertama kalinya, suasana berubah. Udara terasa lebih dingin,
lebih tajam. Kalau begitu, suara itu berubah dalam. Kau bisa menggantikannya. Asep langsung menatap Denny. Jangan setuju. Denny diam sejenak, nafasnya berat. Ia tahu pilihan itu tidak benar-benar pilihan. Raka berbisik, jangan bodoh. Denny menoleh. Bapak sudah lama kehilangan diri. Raka tidak menjawab. Tiba-tiba, lantai di bawah mereka bergetar. Retakan kecil muncul mengeluarkan cairan hitam yang sama seperti sebelumnya. Dari dalam retakan itu, tangan-tangan muncul lagi. Lebih banyak, lebih cepat. Asep menjerit, "Mereka datang!" Tangan-tangan itu meraih ke segala arah, mencoba menangkap siapa saja yang dekat. Denny menarik Asep mundur. "Jangan sampai kena!" Namun satu tangan berhasil mencengkeram kaki Asep. "Lepasin!" teriaknya panik. Denny mencoba menariknya, tapi cengkeraman itu semakin kuat. Raka hanya berdiri diam. "Pak, bantu!" teriak Denny. Raka menutup mata. Sudah waktunya. Denny menatap tak percaya. "Bapak?" Sosok perempuan itu mendekat. Ekor panjangnya melingkar, menyentuh lantai yang mulai berubah seperti adonan. "Aku tidak suka menunggu," katanya lembut. Asep berusaha melepaskan diri, tapi semakin banyak tangan muncul, menarik tubuhnya perlahan ke bawah. "Denny, tolong!" teriaknya. Denny menggertakkan gigi. Ia mencoba menarik dengan seluruh tenaga. Namun tiba-tiba, tangan lain mencengkeram lengannya. Dingin, licin. Denny menoleh. Salah satu wajah dari dalam adonan muncul di lantai, menatapnya. "Ikut." Denny menendang keras, melepaskan diri. Namun dalam momen itu, pegangan pada Asep terlepas. Asep terseret lebih dalam. "Denny!" teriaknya terakhir kali. Tubuhnya perlahan tenggelam ke dalam lantai hitam itu, hingga hilang sepenuhnya. Sunyi. Hanya suara kuali yang kembali bergerak. Denny terjatuh. Nafasnya tidak teratur. Tidak. Raka membuka mata. "Sekarang tinggal kamu." Denny mengangkat kepala perlahan. Matanya merah. "Saya nggak akan ikut." Sosok itu mendekat, kini tepat di depannya. "Kau sudah di dalam," katanya pelan. "Sejak langkah pertama." Denny menggeleng. Pasti ada cara memutus ini. Sosok itu menunduk sedikit, seolah memperhatikan. "Ada satu cara," bisiknya. Denny menatap tajam. "Apa?" Senyum tipis muncul di balik rambutnya. "Gantikan dia." Denny terdiam. "Maksudmu, Raka?" Raka langsung menoleh. Untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah. "Jangan dengarkan." Sosok itu tertawa pelan. Dia yang membuat perjanjian. Kalau dia diganti, ikatan bisa berpindah. Denny berdiri perlahan. "Jadi, semua ini bisa berhenti?" "Tidak berhenti, hanya berpindah." Sunyi kembali menyelimuti ruangan. Denny menatap Raka. Ada kemarahan, tapi juga ragu. Raka mundur satu langkah. "Kamu tidak akan berani." Denny mengepalkan tangan. "Saya kehilangan teman karena dia." Raka menggeleng. "Kalau kamu lakukan itu, kamu jadi seperti saya." Denny terdiam. Pilihan itu kini ada di depannya. Menyelamatkan diri dengan mengorbankan orang lain, atau tetap bertahan dan menunggu giliran. Kuali tiba-tiba berguncang lebih keras. Suara dari dalam semakin jelas. "Pilih, pilih." Denny menutup mata sejenak. Saat ia membukanya kembali, tatapannya berubah. Lebih dingin, lebih pasti. Ia melangkah perlahan ke arah Raka. "Maaf, Pak." Raka langsung mundur. "Jangan." Sosok perempuan itu tersenyum lebar. Akhirnya, giliran berikutnya telah dipilih. Langkah Denny terdengar jelas di lantai yang mulai lengket. Setiap pijakan seperti tenggelam sedikit, namun ia tetap maju. Tatapannya lurus ke arah Raka. Raka mundur perlahan. Wajahnya tidak lagi setenang sebelumnya. "Denny? Pikir lagi," ucapnya pelan. Denny menggeleng. "Saya sudah kehilangan terlalu banyak." Sosok perempuan itu berdiri di samping, diam mengawasi.
Udara di sekitar terasa semakin dingin, seolah menunggu keputusan. "Kalau kamu lakukan ini," lanjut Raka, "kamu tidak akan pernah keluar." Denny berhenti sejenak, napasnya berat. "Keluar?" Ia tertawa singkat. "Sejak awal kita memang tidak pernah punya jalan keluar." Sunyi. Hanya suara kuali yang terus bergerak pelan. Raka menatapnya dalam. "Saya tidak punya pilihan waktu itu." Denny membalas dengan dingin. "Sekarang saya juga tidak." Dalam satu gerakan cepat, Denny mendorong Raka ke arah tungku. Raka berusaha menahan, tapi lantai licin membuatnya kehilangan keseimbangan. "Jangan!" teriaknya. Namun tubuhnya sudah terlalu dekat. Tangan-tangan hitam dari dalam kuali muncul tiba-tiba mencengkeram lengan dan bahunya. Raka menjerit, "Tolong, Denny, hentikan!" Denny berdiri diam, wajahnya tegang tapi tidak bergerak. "Maaf, Pak." Dengan tarikan kuat, tubuh Raka diseret masuk ke dalam adonan. Suara cipratan terdengar keras. Lalu sunyi. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Kemudian kuali itu mulai bergetar, lebih keras dari sebelumnya. Adonan di dalamnya berputar cepat, membentuk pusaran. Wajah-wajah samar muncul, termasuk satu yang baru. Wajah Raka. Matanya terbuka lebar, mulutnya bergerak tanpa suara. Denny mundur satu langkah. "Sudah selesai?" Sosok perempuan itu melangkah mendekat. "Belum," jawabnya pelan. Denny menoleh. "Katamu ini akan berpindah." Sosok itu tersenyum tipis. Dan sudah. Tiba-tiba, dada Denny terasa sesak. Ia memegang lehernya. "Apa ini?" Kulitnya mulai terasa panas. Ia menatap tangannya. Ada kilau aneh, seperti sisik, perlahan muncul di permukaan kulitnya. Denny membeku. "Tidak, ini salah." Sosok itu mendekat lebih dekat. Perjanjian tidak bisa dihapus, hanya diteruskan. Denny mundur. "Kamu bohong." Sosok itu menggeleng pelan. "Aku tidak pernah berjanji untuk membebaskanmu." Kuali perlahan tenang. Namun kini gerakannya terasa berbeda, lebih hidup, seolah mengenali sesuatu yang baru. Denny jatuh berlutut, napasnya berat. "Kenapa saya?" bisiknya. Dari dalam kuali, suara Raka terdengar samar. "Gantikan aku." Denny menutup telinga. "Diam!" Namun suara itu terus muncul. Lebih banyak, lebih keras. Semua suara dari dalam bercampur. "Gantikan, lanjutkan, jangan berhenti." Denny mengangkat kepala perlahan. Tatapannya kosong. Sosok perempuan itu berdiri di depannya. "Sekarang," katanya lembut, "giliranmu menjaga semuanya." Denny menatap kuali. Untuk sesaat, ia ingin menolak, namun tubuhnya bergerak sendiri. Perlahan, ia berdiri, melangkah menuju tungku. Pagi datang lagi. Kabut tipis menyelimuti pabrik seperti biasa. Pintu terbuka. Beberapa orang baru berdiri di depan, membawa tas kecil. "Ini pabrik dodol yang lagi ramai itu ya?" tanya salah satu dari mereka. Seorang pria keluar dari dalam. Langkahnya tenang, matanya kosong. Kulit di lehernya sedikit mengkilap. "Denny." "Masuk saja," katanya pelan. Para pekerja baru saling pandang, lalu masuk tanpa curiga. Di dalam, tungku sudah menyala. Kuali besar menunggu. Denny berdiri di dekatnya, memperhatikan. Salah satu pekerja bertanya kepadanya, "Pak, mulai dari mana?" Denny tersenyum tipis. "Dari awal," jawabnya. Di belakang pabrik, sungai mengalir tenang. Permukaannya beriak pelan. Bayangan panjang bergerak di dalamnya. Suara lembut kembali terdengar.
pilihan yang tepat. Denny berdiri di tepi, menunduk hormat. Semua akan saya penuhi. Angin berhembus pelan. Sosok itu muncul sebentar di permukaan air, lalu menghilang lagi. Di dalam pabrik, suara adukan mulai terdengar. Pelan, berulang. Dan dari dalam kuali, bisikan itu kembali hidup. Menunggu, memanggil. Dan kali ini, tidak ada lagi yang akan menghentikannya.